Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama dalam ruang tenang dan samar. Mungkin Anda sudah rebahan di kasur dengan layar ponsel atau laptop yang terang benderang. Mungkin lampunya sudah redup, tinggal cahaya biru yang menusuk. Saya ingin Anda bayangkan sesuatu bagaimana rasanya bangun pagi, menoleh ke cermin, dan tiba-tiba nama sendiri hilang. Seperti huruf-huruf yang semula terukir jelas di otak Anda terhapus begitu saja. Percayalah, itu bukan thriller fiksi ilmiah, itu bisa nyata. Dan Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dengan nyaman kalau itu benar-benar terjadi. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Kalau Anda sedang menonton, silakan tulis di komentar. Anda berada di kota mana dan jam berapa sekarang? Saya senang melihat bagaimana waktu dan tempat bisa bertemu di satu titik di antara kita. Saya di sini, Anda di sana, namun suara saya mengisi ruang yang sama. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya tahu, banyak orang menduga penurunan daya ingat hanyalah tiket masuk usia tua. Tapi pengalaman saya selama 40 tahun sebagai dokter saraf berkata berbeda. Ingatan yang merosot seakan sama seperti kunci rumah yang sering hilang. Kita selalu menyalahkan kunci yang nakal. Padahal seringkali masalah ada pada kantong celana kita sendiri. Begitulah otak bekerja, bukan selalu salah mesin kerasnya, melainkan kondisi di sekelilingnya yang mengalihkan fungsi. Saya masih teringat pertama kali pasien menghampiri saya dengan wajah penuh kepanikan. Ia baru berusia 50-an, seorang pria yang sehari-harinya tegas memimpin rapat. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, "Dokter, saya barusan lupa di mana saya tinggal." Ia takut, saya paham betul. Namun setelah pemeriksaan, ternyata ia sama sekali bukan demensia. Ia hanya kelelahan, bergelimang stres, pola makan kacau, tidur pun selalu tergoda notifikasi ponsel. Begitu kami betulkan hal-hal kecil itu, sebagian besar memorinya kembali. Bisa dibilang, ia bukan kehilangan rumah, hanya kehilangan peta sementara. Menjadi saksi hal-hal seperti itu adalah paradoks, manis getir sekaligus lucu. Karena manusia sering mengira ia rusak total padahal hanya kehabisan baterai. Kalau ada murid di depan saya mungkin ia akan menuka. "Profesor, itu terdengar terlalu sederhana." Nah, inilah pertanyaan akademis yang selalu terbuka. Mengapa kita begitu cepat menerima takdir menua emon ma pikun? Padahal bukti klinis berulang kali menunjukkan sebaliknya. Saya pribadi terusik dengan pertanyaan itu sejak ayah saya 40 tahun silam tiba-tiba tidak mengenali namanya sendiri. Bayangkan, sebagai anak dan juga dokter muda, saya panik. Semua rumah sakit waktu itu memberi label cepat, awal demensia, tidak ada obat. Rasanya seperti melihat cahaya padam di hadapan saya. Tapi bukannya pasrah, saya menyelidiki. Saya pelajari rutinitas kecil ayah saya, jam tidurnya, makanannya, bahkan kebiasaan duduk di teras dengan rokok yang tak pernah mati. Dan justru dari situ saya menemukan jalan. Ayah bukanlah ingatan yang rusak permanen, melainkan otak yang tertutup kabut. Setelah 3 bulan mengubah pola hidupnya, kabut itu memudar. Ayah bisa mengenali sandal lamanya, bahkan bercanda soal saya yang selalu lupa mengunci motor. Ada momen kebijaksanaan dari usia tua yang sering terpatri di benak saya. Seorang nenek, usianya 86, sambil duduk di kursi klinik berkata, "Dok, lupa itu kadang nikmat, tapi bukan kalau yang dilupa adalah cucu saya." Saya tertawa kecil, karena memang betul. Kadang melupakan tagihan listrik mungkin terasa lega, tapi kehilangan wajah orang yang kita sayang bukan sesuatu yang bisa diguraukan. Dan di balik tawa itu, ada informasi aneh yang mungkin Anda suka dengar.
Faktanya, otak kita menyimpan sebagian besar memori jangka panjang di area hipokampus, yang bentuknya mirip kuda laut kecil. Lucunya, hewan kuda laut sungguhan juga dikenal mudah tersesat kalau tidak berpasangan. Jadi, otak dan hewan sama-sama menyimpan misteri navigasi. Bedanya, kita bisa tersesat dalam kenangan. Sedikit ironi biologis yang membuat saya sendiri angkat alis pertama kali mendengarnya. Nah, kembali ke cerita saya. Mengapa hari ini saya berbicara panjang tentang ingatan? Karena saya ingin menggugah Anda bahwa penurunan memori bukanlah garis lurus menuju kehampaan. Saya telah melihat profesor yang kembali mengingat rumus panjang yang hilang, pelukis yang kembali mencium aroma warna, bahkan sopir tua yang sempat lupa rute lalu kembali menyetir dengan bangga. Semua itu terjadi ketika mereka mencari penyebab di luar dugaan, tidur yang kacau, makanan yang meracuni halus, stres yang menumpuk, serta kurangnya gerak sederhana. Ini bukan sekadar ceramah medis, melainkan semacam peta perjalanan. Bayangkan kita malam ini menaiki kereta pelan, jendela di kanan kiri memperlihatkan stasiun-stasiun memori. Ada yang terang, ada yang redup. Jangan takut ketika stasiun tampak gelap. Kadang hanya lampunya yang rusak, bukan isinya. Jadi, malam ini saya ajak Anda untuk mengikuti kisah saya penuh humor ringan. Sedikit sindiran, tapi juga banyak ketenangan. Bila Anda pernah hilang kunci motor padahal ternyata dikantongi sendiri, tertawalah. Itu mirip dengan otak kita yang kadang meletakkan kenangan di laci berbeda. Dan agar kita tetap humanis, saya tambahkan juga sarkasme manis. Bukankah ironis bahwa kita bisa mengingat nama aktor drama Korea kesayangan dengan jelas, tapi lupa naruh kacamata yang sedang kita pakai di kepala? Itu adalah bukti bahwa otak kita tidak rusak, hanya pilih-pilih kerja. Maka, pesan saya sebagai pembuka malam ini sederhana. Jangan terburu-buru memberi label pada diri Anda atau orang tua Anda sebagai pikun permanen. Beri kesempatan. Ingatan bisa kembali apabila kita tahu cara membuka pintunya. Saya masih di sini, berusia 85, tetap melayani ribuan pasien. Demi satu alasan, ingatan itu seperti cahaya lilin. Mudah meredup, tetapi juga mudah dinyalakan kembali kalau tahu bagaimana. Sekarang perjalanan baru dimulai. Saya akan membawa Anda ke stasiun berikutnya, tempat mitos umum. Usia tua sama dengan lupa, kita patahkan dengan cerita nyata. Duduklah nyaman, dengarkan, dan biarkan kata-kata ini mengalir seperti latar musik lembut. Kita baru memanaskan mesin, dan malam masih panjang. Sejak saya menyampaikan kisah ayah saya, satu hal terus membayang di pikiran. Mengapa begitu banyak orang menerima penurunan memori sebagai takdir yang tidak bisa dilawan? Di ruang praktik, setiap minggu saya mendengar kalimat klasik, "Ya wajar saja, dok, umur sudah tua." Padahal, bila kita amati dengan jujur, seringkali yang merusak daya ingat bukan kalender, melainkan pola hidup yang kita abaikan. Mari saya mulai dengan sebuah cerita nyata. Ada seorang lelaki, usianya 61, datang ke klinik dengan wajah pucat dan resah. "Saya yakin, dok, saya sudah kena demensia. Saya lupa nama tetangga yang tiap hari saya sapa." Suaranya bergetar seperti senar gitar. Setelah serangkaian pemeriksaan, hasil kognitifnya masih baik. Yang ketahuan justru, tekanan darahnya tinggi, tidurnya hanya 4 jam per malam, dan dietnya penuh dengan makanan instan. Saya tertawa pelan, bukan untuk mengecilkan rasa takutnya, tapi karena ironi itu begitu jelas. Otaknya tidak rusak, hanya tubuhnya kelelahan. Setelah kami betulkan pola makan dan tidurnya, ia kembali bisa menyebut nama tetangganya, bahkan lengkap dengan nama cucunya. Ada kebijaksanaan khas usia tua yang saya suka ingat dari pengalaman beliau. Suatu kali setelah 3 bulan terapi ringan,
Ia berkata, ternyata saya bukan renta, hanya sok sibuk. Saya hampir tersedak kopi saat mendengar itu, karena di balik kelakar ada kebenaran. Banyak orang berpikir produktivitas tinggi harus mengorbankan tubuh, padahal tubuhlah yang menopang segalanya. Tanpa perawatan, memori berjangka panjang pun ikut terguncang. Sekarang, mari kita bicara sedikit akademis. Di kalangan ahli neurologi masih ada perdebatan sengit apakah mild cognitive impairment otomatis berarti langkah pertama menuju Alzheimer. Sebagian peneliti berkata iya, itu jalur lurus. Sebagian lain, saya cenderung di kelompok ini, menyatakan tidak. Dengan intervensi sederhana, banyak pasien justru kembali pada fungsi normal. Inilah keindahan ilmu. Kita terus bertanya, terus membuka pintu kemungkinan. Saya pribadi lebih suka membuka kemungkinan karena dalam praktik, saya sudah berulang kali melihat pasien membalikan ramalan suram. Dan izinkan saya menyelingi informasi aneh malam ini. Tahukah Anda, otak manusia mencapai ukuran hampir penuh pada usia 6 tahun. Tapi memori episodik, kenangan spesifik seperti ulang tahun atau wajah sahabat, baru matang, betul pada usia belasan. Itulah alasan kita sering tidak bisa mengingat masa balita. Jadi, kenangan hilang sebenarnya bukan hanya masalah usia tua saja. Kita semua pernah kehilangannya di masa kecil, tetapi tanpa panik. Ironi kecil evolusi. Kembali ke kisah klinik lain. Seorang ibu datang dengan keluhan ringan, selalu lupa di mana ia meletakkan kunci rumah. Ia mengaku frustrasi, sampai-sampai pernah mengurung diri di luar rumah sendiri. Pikun? Ya dok? Tanyanya. Saya tersenyum, lalu memanggil menantunya yang ikut mengantar. Saya tanya, ibu tidur jam berapa? Ternyata, ia rutin menonton drama sampai lewat tengah malam. Dan cemilan apa yang biasanya ibu makan? Jawaban, keripik asin gurih hampir setiap malam. Hasilnya, dehidrasi ringan dan hipertensi kecil-kecilan. Otaknya tidak mendapat cukup istirahat juga. Jadi, pelupa ibu bukan gesekan waktu, melainkan gaya hidup modern. Begitu mengganti kebiasaan, ia bahkan kembali lancar main teka-teki silang. Bayangkan betapa banyak orang di sekitar kita hidup dengan asumsi keliru. Mereka menempelkan stiker menua pada setiap kelupaan kecil, seolah takdir datang mengetuk. Padahal, seringkali itu hanya sinyal tubuh berkata, "Hei, beri aku tidur, beri aku air, beri aku makanan yang layak." Inilah miskonsepsi yang paling membuat saya prihatin sekaligus geli. Karena seandainya otak kita bisa mengirim notifikasi pop-up seperti ponsel, mungkin tulisannya akan berbunyi, memori Anda sedang lobat. Silakan isi ulang dengan tidur berkualitas. Dan betapa indahnya melihat proses pemulihan sederhana. Saya pernah melihat seorang kakek usia 72 yang awalnya bahkan lupa letak kursi favoritnya di rumah. Setelah perubahan kecil dalam rutinitas tidurnya, ia bukan saja kembali menemukan kursinya, tetapi juga mampu bercerita panjang tentang masa mudanya mengembala kambing di desa. Cerita itu mengalir dengan detail warna rumput, suara lonceng, bahkan aroma sore, seakan ingatan yang selama ini mengendap di gudang tersapu debu. Humor kecil yang selalu saya bagikan kepada pasien. Kalau Anda bisa ingat sandi wifi, tapi lupa di mana letak kacamata, jangan panik. Itu artinya otak masih modern. Hanya pilih-pilih prioritas. Biasanya mereka tertawa, dan dari tawa itu lahirlah keyakinan baru. Ingatan bukan benda rapuh yang retak lalu pecah, melainkan otot yang bisa, dengan banyak cara, diperkuat kembali. Di titik ini, mari kita tarik satu jeda filosofis. Ingatan bukan sekadar kumpulan fakta, ia adalah jembatan identitas. Kita bisa berargumen panjang di dunia akademis, apakah memori mendefinisikan diri kita, ataukah diri kita menciptakan cara untuk menafsirkan memori.
Pertanyaan itu belum pernah punya jawaban tunggal, dan saya rasa tidak akan pernah, namun pasti, jika memori terjaga, rasa diri kita lebih utuh. Kita sering takut kehilangan memori karena takut kehilangan jati diri. Saya memahaminya betul, tapi banyak pasien saya jadi tercerahkan ketika tahu sebagian besar kelemahan ingatan hanya fenomena sementara yang bisa diperbaiki. Ada rasa lega, bahkan euforia ringan saat mereka menyadari saya bukan hilang, hanya tersesat sebentar. Itulah mengapa dalam ruang praktik saya bukan saja mengobati, tapi juga berulang kali menantang mitos tua itu. Saya ingin malam ini Anda juga tergugah. Jangan lagi berkata, "Ya sudah, memang tua." Katakanlah, "Mungkin otak saya hanya butuh sedikit pemeliharaan." Sama seperti mobil tua bisa tetap melaju mulus bila rutin diservis, otak manusia bisa tetap tajam bila diberi perhatian. Di bagian berikutnya, saya akan membawa Anda lebih dalam, masuk ke dunia tidur yang sering disepelekan tapi ternyata berperan sebagai bengkel utama. Otak. Sebelum itu, saya ingin Anda merenung sekejap. Ingatlah satu peristiwa 5 tahun lalu, apapun. Bisa ulang tahun, bisa liburan kecil, bisa wajah seseorang. Jika kenangan itu muncul jelas di kepala Anda sekarang, itu artinya lilin memori Anda masih menyala. Tidak perlu takut gelap, kita hanya perlu memastikan anginnya tidak menghempaskan nyala. Tidur. Kata sederhana ini seringkali diremehkan, tetapi sebenarnya ia adalah ruang kerja utama memori. Selama puluhan tahun saya mengamati pasien, pola yang selalu berulang adalah ini. Mereka menganggap tidur hanya sekadar mati lampu sesaat. Padahal, otak justru bekerja paling rajin saat kita memejamkan mata. Mari saya ceritakan seorang profesor fisika terkenal yang pernah masuk ruang praktik saya. Usianya 68, rambutnya sudah putih seluruhnya, wajahnya berwibawa. Ia bisa mengurai persamaan matematis yang membuat saya pribadi pusing 7 keliling. Namun suatu hari, di tengah kelas, ia berhenti mendadak. Rumus yang sudah ia ajarkan 30 tahun tiba-tiba lenyap dari kepalanya. Ia menceritakan pengalamannya sambil gemetar. Bayangkan, dok, seperti berdiri di papan tulis dengan kapur di tangan. Lalu papan itu jadi kosong. Hasil pemeriksaan menyatakan bukan Alzheimer, bukan demensia, bukan penyakit otak struktural. Setelah ditelusuri, masalahnya sepele. Beliau terbiasa memegang ponsel sampai setengah jam sebelum tidur. Cahaya biru, teman-teman. Cahaya mungil itu membajak ritme tubuh kita. Ia menekan produksi melatonin, hormon yang menjadi tiket masuk ke fase tidur dalam, terutama fase N3, yang lebih kita kenal sebagai gelombang lambat atau slow wave sleep. Nah, tanpa masuk cukup lama ke dalam fase itu, memori baru yang didapat di siang hari tidak pernah dipindahkan dengan baik ke penyimpanan jangka panjang di hipokampus. Setelah 1 bulan mengubah rutinitas, mematikan ponsel 2 jam sebelum tidur, mandi air hangat, dan menambahkan ritual menulis catatan syukur singkat, sang profesor kembali ke kelasnya dan mengajar dengan percaya diri. Kadang ia bahkan bercanda. Kalau lupa satu rumus, berarti saya ketiduran kemarin. Ia belajar menertawakan dirinya, dan itu membuat ruang kelas kembali hidup, penuh energi. Ada kebijaksanaan usia tua yang saya dapat dari beliau. Dalam salah satu sesi, ia berkata serius sambil menatap mata saya. Ternyata, dok, cara terbaik menjaga ingatan bukan menghafal lebih keras, tapi tidur lebih lembut. Kalimat itu begitu puitis bagi saya. Tidur yang lembut, tenang, teratur, memberi kesempatan otak merapikan lembar-lembar ingatan seperti pustakawan malam hari. Sekarang, sedikit fakta aneh yang sering membuat pasien terbelalak. Bila Anda terjaga semalaman saja, performa memori jangka pendek keesokan harinya bisa turun sampai 40%.
40%. Itu setara dengan mendapat nilai 60, padahal biasanya bisa 100. Hanya karena Anda sibuk menonton serial sampai subuh. Ironisnya, banyak anak muda yang mengingat dengan rinci semua koneksi karakter drama, tetapi lupa soal janji bertemu dosen pagi. Lagi-lagi, itu bukan gagal otak, itu hanya otak yang belum sempat menekan tombol save. Di kalangan akademisi, topik tidur masih mengandung perdebatan terbuka. Sebagian besar peneliti setuju fase REM sangat penting untuk konsolidasi kreativitas. Tetapi ada yang menekankan fase slow wave lebih krusial untuk fakta dan detail. Saya pribadi berpandangan, keduanya seperti dua alat musik dalam orkestra. Sulit memilih mana yang lebih penting, karena harmoni muncul saat keduanya bermain seimbang. Mari saya sisipkan satu cerita lucu. Ada seorang pasien muda, 31 tahun, yang meyakinkan saya ia mengalami amnesia parah. Ternyata, setelah saya tanya riwayat tidurnya, ia berkata bangga, "Saya kuat, dok, tidur cuma 3 jam, masih bisa kerja penuh." Saya hampir menepuk kening. Kuat? Tidak. Itu seperti mengatakan mesin motor kuat padahal tidak pernah diisi oli. Tentu saja, mesin akan bertahan sebentar, lalu jebol. Setelah ia dipaksa oleh istrinya, dan saya perlu menekankan kata dipaksa untuk tidur 7 jam. Sebulan kemudian dia melapor dengan wajah segar. Ternyata hidup tidak seburuk itu. Ya, saya jawab sinis. Selamat, kamu baru saja menemukan kembali fungsi dasar manusia, tidur. Bagian ini membuat saya ingin berceloteh sedikit sarkastik. Kita terkadang memperlakukan tidur seolah-olah musuh produktivitas, padahal ia justru penopang produktivitas. Globalisasi dan teknologi membuat kita bangga tidur larut demi kerja, seolah itu medali emas, padahal medali itu berkarat dan membusukkan memori pelan-pelan. Jadi, apa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai malam ini? Pertama, tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari. Otak menyukai ritme. Ia bukan DJ random. Ia lebih mirip musisi klasik. Kedua, jauhkan gadget minimal 2 jam sebelum tidur. Jika sulit, aktifkan mode malam atau gunakan kacamata filter biru. Ketiga, ciptakan ritual menenangkan. Bisa uap air hangat pada kaki. Bisa musik instrumental. Saya pribadi sering menyarankan pasien untuk merendam kaki dengan air hangat suhu 37,40 derajat selama 15 menit. Hasilnya seperti tombol unlock bagi slow wave sleep. Dan inilah humor ketiga saya malam ini. Ada pasien yang mengaku terlalu malas melakukan rendaman air hangat. Lalu ia mencoba menenggelamkan kaki ke baskom penuh es. Hasilnya, ia terjaga semalaman. Memang segar, tapi bukan segar yang ia harapkan. Tentu saja saya menegurnya sambil tertawa, karena bukan begitu resepnya. Tidur bukan sekadar mengistirahatkan badan, melainkan proses reparasi jaringan otak. Ingatan kita adalah kaca bening yang harus disapu tiap malam. Melalaikan tidur sama dengan membiarkan debu menumpuk sampai kabur. Sebelum kita beranjak ke bagian makanan, faktor kedua besar yang diam-diam menggerogoti otak saya dan Anda. Tarik napas dalam-dalam. Buang pelan. Rasakan tubuh Anda di kursi atau ranjang. Bayangkan otak Anda seperti perpustakaan. Petugas sudah siap bekerja malam ini. Hanya tinggal satu syarat. Beri dia waktu. Dan waktu itu bernama tidur. Besok pagi mungkin Anda akan bangun, menoleh cermin, dan tersenyum lega. Nama Anda ditulis jelas lagi. Tidak hilang. Tidak terlupa. Makanan, ini bagian yang selalu membuat pasien saya gelisah, sekaligus tersenyum kecut. Kebanyakan orang mau mendengar tentang latihan otak, teknik ingatan, atau bahkan tidur yang lebih baik. Tetapi begitu saya mulai bicara soal makanan wajah mereka biasanya menegang.
Seakan-akan seluruh dunia menyusun komplotan untuk menghentikan kebiasaan mereka menyantap gorengan atau minum kopi bergula 3 kali sehari. Padahal, sahabatku, bahan bakar otak justru datang dari makanan harian. Saya pernah berkata kepada seorang pasien, "Anda tahu kan, komputer tanpa listrik tidak bisa jalan?" Nah, otak Anda bekerja dengan listrik biologis, dan listrik itu berasal dari nutrisi. Orang itu terkekeh, lalu menjawab, "Berarti perut saya baterai portable." "Ya dok." Saya pun mengangguk sambil terkikik. Sedikit humor untuk membalut fakta pahit. Apa yang kita masukkan ke mulut setiap hari bisa jadi racun terselubung bagi otak kita. Salah satu kisah paling membekas adalah seorang ibu pejabat perusahaan. Sebut saja Bu Rina. Pada awalnya ia mengalami pelupaan kecil, tidak ingat di mana menyimpan dokumen proyek. Lama-kelamaan, gejalanya semakin parah hingga suatu hari ia datang kepada saya sambil hampir menangis karena lupa rencana presentasi besar. Setelah pemeriksaan medis, otaknya baik-baik saja, tapi kemudian saya menggali lebih dalam. Diet sehari-harinya hanyalah kopi manis ekstra gula, roti putih, mie instan, dan bonus donat di sore hari. Saya menatapnya dan berkata lirih, "Ibu, yang lupa bukan otaknya, tapi tubuhnya yang sedang mogok lantaran tak diberi bensin layak." Perlahan-lahan ia mengganti pola makannya, menambahkan ikan, sayur gelap berdaun, buah beri, kacang. Hanya 2 minggu. Saya ulang, 2 minggu saja. Wajahnya berubah lebih bercahaya dua. Dan ia bercerita dengan penuh semangat bahwa ia kini bisa mengingat kembali nama-nama rekan lama yang baru ditemuinya. Kadang pasien saya berkomentar dengan nada bercanda. "Kalau begitu, dok, kenapa pabrik donat tidak digugat sebagai pencuri memori?" Saya tersenyum sinis sambil mengatakan, "Kalau memang ada pengadilan untuk itu, ruang sidang pasti penuh." Namun fakta ilmiahnya serius. Gula rafinasi, tepung putih, dan lemak trans memang meningkatkan peradangan di otak. Mereka secara halus merusak jaringan hipokampus, pusat memori. Di sini ada fakta aneh nan menarik. Tikus laboratorium yang diberi diet tinggi gula ternyata menunjukkan gejala depresi dan penurunan daya ingat. Walau tikus tidak pernah tahu bagaimana rasanya menonton drama romantis sambil ngemil es krim. Rupanya, otak tikus dan otak manusia sama-sama membenci banjir gula. Mungkin itulah alasan banyak orang merasa moody setelah makan berlebihan. Bukan karena status WhatsApp mantan, tapi semata-mata kadar glukosa yang naik turun. Dalam dunia akademis, diskusi masih terbuka. Apakah faktor diet benar-benar bisa mencegah Alzheimer secara definitif, atau hanya memperlambat jalannya? Sebagian peneliti yakin pola makan ala Mediterania, penuh ikan, kacang, minyak zaitun, buah beri, benar-benar protektif. Sementara sebagian lagi skeptis, mengatakan manfaat itu hanya terlihat karena bersamaan dengan gaya hidup sehat lainnya. Di sini saya cenderung berdiri di tengah, tapi dengan senyum nakal. Mau bagaimanapun, makan sehat tidak pernah jadi keputusan buruk. Mari kita bicara soal makanan sahabat otak Anda. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, makarel, kaya akan omega 3 yang memperkuat membran sel otak, buah beri dan anggur hitam. Penuh antioksidan antosianin yang mengurangi stres oksidatif di hipokampus. Kunyit dengan kurkumin di dalamnya, bertindak seperti sapu yang menyapu puing-puing radikal bebas. Telur rebus, koleksi kolin untuk membuat asetilkolin, neurotransmitter memori, sayuran hijau seperti bayam, kale, brokoli, penuh folat, magnesium, vitamin K. Di klinik saya sering menyarankan pasien sederhana. Ubah isi piring, Anda menjadi pelangi. Semakin berwarna, semakin banyak fitonutrien. Kalau piring hanya coklat kusam karena gorengan, yah, otak Anda pun muram.
Ada seorang kakek yang membuat saya tersenyum ketika saya memberikan saran ini. Usianya 75. Dulu dikenal suka sekali pada sate kambing. Setelah saya larang berlebihan, ia menggerutu. "Dokter, sate itu obat hati saya." Saya jawab dengan bercanda. "Tapi jangan jadikan obat hati, nanti jadi obat lupa." Akhirnya, ia mau menyeimbangkan. 3 kali sate seminggu diganti dengan 2 kali ikan laut. Dan cukup menakjubkan, 3 bulan kemudian ia bercerita bisa kembali menghafal nomor telepon anak-anaknya yang sudah lama hilang dari ingatan. Ada kebijaksanaan kecil yang saya cerap darinya. Yang enak belum tentu menolong. Yang sederhana kadang justru menyelamatkan. Saya kira itu pengingat untuk kita semua yang masih tergoda fast food. Namun jangan salah paham. Saya tidak sedang merampas kebahagiaan kuliner. Sesekali indulgensi itu normal. Tidak ada yang bisa melarang Anda makan sepotong kue ulang tahun anak. Tapi jangan biarkan kue jadi sarapan harian. Ingatan Anda pantas mendapat menu lebih baik. Dan di sini saya ingin menambahkan humor ringan. Pernah ada pasien muda yang berkata, "Dok, bukankah coklat bisa bikin bahagia? Kalau begitu, saya akan makan 1 kilogram coklat sehari biar ingatan super." Saya menatapnya panjang, lalu tersenyum. "Dengan begitu, ingatanmu malah hanya satu. Ingat jalan ke klinik saya." Pada akhirnya, kuncinya ada pada harmoni. Sama seperti orkestra, tidak bisa hanya suara biola atau hanya drum. Otak perlu nutrisi berimbang untuk membuat sinaps di dalamnya bernyanyi dengan indah. Sekarang, coba Anda ingat menu makan siang hari ini. Apakah ia lebih dekat ke pelangi sehat atau ke abu-abu gerobak? Carilah kebenaran kecil itu. Mungkin jawaban Anda akan mengejutkan. Di bagian berikutnya kita akan mulai bermain dengan tubuh. Karena otak bukan hanya menunggu makanan atau tidur. Ia juga sangat bergantung pada gerakan. Dan percayalah, justru gerakan-gerakan paling sepele yang bisa membuat neuron Anda bertepuk tangan gembira. Gerakan. Seberapa sering Anda memandang tubuh hanya sebagai kendaraan untuk membawa kepala dan otak Anda ke berbagai tempat? Sayangnya banyak orang mengabaikan tubuh. Padahal tubuh adalah rekan kerja otak. Tanpa tubuh yang bergerak, otak ibarat direktur yang terjebak dalam ruang rapat tanpa jendela. Akhirnya ia pun menjadi murung dan lamban. Saya pernah menerima pasien bernama Pak Joni. Umur 73 tahun. Ia masuk dengan raut muka muram, mengatakan sudah tidak mampu mengingat alamat rumah sendiri. Anak-anaknya panik dan menduga, ini pasti awal demensia. Namun saya tidak terburu-buru menyematkan label. Saya justru mengajaknya berdiri dan mempraktikkan gerakan sederhana. Silang tangan kanan menyentuh lutut kiri, lalu sebaliknya. Kedengarannya sepele, bahkan agak konyol. Tapi justru dalam gerakan itu, terjadi stimulasi silang antar hemisfer otak. Tangan dan kaki kiri kanan memaksa kabel otak berkomunikasi. Saya memintanya melakukan 5 menit setiap pagi. 1 bulan kemudian, ia datang dengan wajah cerah dan berkata, "Dok, sekarang saya bisa menyebut alamat saya tanpa ragu. Bahkan saya bisa nyanyi lagi." Saya tertawa lebar, karena ternyata memori syair lagu kembali muncul setelah otaknya dilatih dengan senam silang hampir setiap hari. Ada kebijaksanaan kecil dari Pak Joni yang saya simpan. Ternyata tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan obat, kadang cukup dengan gerakan lucu. Lihatlah betapa jernih pemikirannya, bahwa seringkali solusi memang sederhana. Dan disinilah fakta aneh yang jarang orang tahu. Otot-otot tangan memiliki hubungan dekat dengan sistem saraf pusat. Penelitian menunjukkan latihan motorik jari seperti mengetik, bermain piano, atau sekadar mengetuk meja dengan pola berbeda dapat meningkatkan aktivitas korteks prefrontal dan temporal. Jadi, saat seseorang membongkar kenangan masa lalu sambil memainkan jemari,
Sebenarnya ia sedang menyalakan saklar bantuan kecil di otaknya. Mari saya ceritakan kasus seorang gadis muda, usia 20-an, yang merasa sulit berkonsentrasi dalam belajar hukum. Bukannya kurang tidur atau depresi, tapi ia hanya menulis catatan dengan cara monoton. Saya memberinya latihan setiap halaman, tulis poin penting sambil menepuk jari secara berurutan, jempol ke telunjuk, lalu jari tengah, lalu manis, lalu kelingking, dan balik lagi. 3 minggu kemudian, ia datang dengan gembira. Dok, saya malah bisa mengingat urut-urutan pasal seperti alur musik. Saya tersenyum. Itulah simfoni jari dan otak kamu. Nah, para akademisi mungkin masih berdebat, apakah peningkatan sinaps setelah olahraga kecil ini bersifat jangka panjang saat di tanah, atau cuman efek sementara dari meningkatnya suplai darah? Ada yang meyakini efeknya hanya kortikal sesaat. Ada pula yang percaya jika konsisten, betul-betul terjadi neurogenesis baru di hipokampus. Saya, berdasarkan pengalaman, lebih suka mempercayai hal kedua. Karena saya sendiri menyaksikan hasilnya, hipokampus pasien bertambah volume setelah beberapa bulan stimulasi sederhana. Ya, benar, bagian otak yang biasanya menyusut akibat usia, justru melebar kembali. Dan mari kita selipkan humor nomor 2 di bagian ini. Seorang pasien paruh baya tiba-tiba mengeluh. Dok, setiap kali saya latihan silang tangan, istri saya malah tertawa terus. Saya tanyakan alasannya. Ia menjawab, karena katanya saya mirip ayam disuruh menari. Saya tidak bisa menahan tawa. Tapi justru itu kabar baik. Ketawa memang tambahan vitamin bagi otak. Jadi saya berkata, itu combo sempurna. Senam silang plus tawa istri. Hasilnya ingatan Anda awet muda. Selain silang tangan kaki, ada pula gerakan menyentuh telinga dan hidung berganti-ganti. Awalnya membuat orang tersenyum kecut karena merasa canggung. Namun sesungguhnya, ini menyalakan koordinasi motorik kompleks, memaksa dua belahan otak untuk bernegosiasi dan bekerja dalam sinkronisasi. Seperti dua kantor besar yang akhirnya menelpon satu sama lain setelah lama diam. Gerakan sederhana lain, memutar pergelangan kaki saat duduk santai. Mengapa? Karena cerebellum, otak kecil, bukan hanya mengatur keseimbangan, tapi juga ikut memfasilitasi fungsi kognitif dan ingatan prosedural. Jadi setiap kali Anda menggerakkan pergelangan kaki, otak kecil pun ikut bangun. Bayangkan saja seperti menggoyangkan kunci untuk memastikan mesin motor tetap hangat. Sekarang, pegangan filosofis. Otak dan tubuh adalah satu kesatuan tarian. Kalau kita berhenti menari, sinaps-sinaps memudar. Setiap langkah, goyangan, ketukan jari. Sesungguhnya bukan hanya latihan fisik, tapi juga goresan di partitur ingatan. Dan disinilah Akademi Ilmu Neuroscience terus membuka perdebatan. Sejauh apa tubuh memengaruhi otak? Namun realitanya di ruang klinik, saya tidak bisa membantah hasil. Semakin sering pasien bergerak, semakin baik memori mereka. Sebelum menutup bagian ini, sebuah anekdot manis dari pasien saya yang paling tua. Nenek Sumi, usia 89. Beliau gemar mengerakkan jemarinya, menekan masing-masing jari ke ibu jari sambil melantunkan doa pagi. Katanya, setiap jari ini punya cerita sendiri. Hasilnya, memori beliau masih cukup tajam untuk mengenali cucu cicitnya dan bahkan menyebutkan nama kepala sekolah SD tempat dulu ia belajar. Kebijaksanaan dari beliau adalah, jika ingin mengingat masa lalu, undanglah tubuh ikut bernyanyi. Dan karena saya tidak mau Anda hanya duduk diam mendengar cerita saya, coba sekarang putar leher perlahan ke kiri, ke kanan. Rasakan otot-otot begitu sadar kehadirannya. Itulah awal sambungan antara tubuh dan pikiran Anda. Setelah ini, kita akan masuk ke dunia unik. Teknik mengingat yang berasal dari orang Yunani kuno. Juara kompetisi memori modern. Dan cara otak melipat fakta dengan seni. Anda akan melihat bahwa
memori bukan bawaan bakat permanen, tapi bisa dilatih. Mirip seperti otot, hanya saja yang kita angkat bukan barbel, melainkan kenangan. Mari kita bergeser dari tubuh yang menarik ke ruang abstrak otak yang penuh trik dan seni. Kalau sebelumnya kita bicara soal tidur dan makanan, serta senam silang tangan kaki, sekarang waktunya membongkar sebuah laboratorium rahasia yang sudah dikenal ribuan tahun. Teknik mengingat. Ya, memori bukanlah sesuatu yang dilahirkan saja. Ia bisa dipupuk, dilatih, bahkan diatur seperti puzzle yang bisa dirakit lagi sesuai pola yang kita mau. Saya tidak bercanda. Ada orang yang bisa mengingat ribuan angka hanya dengan mengandalkan metode khusus. Teknik ini disebut metode Loci. Orang Yunani kuno sudah memakainya untuk mengingat pidato panjang tanpa catatan. Prinsipnya sederhana meskipun awalnya terasa aneh. Jadikan tempat yang sangat familiar sebagai peta. Lalu tempelkan informasi di ruang-ruang dalam peta itu. Bayangkan, Anda masuk ke rumah lama Anda, melewati pintu depan, menginjak karpet, lalu menuju ruang tamu. Di pintu depan, bayangkan ada angka 42 besar terukir di karpet. Ada seekor kucing membawa surat di ruang tamu. Patung kakek berteriak nama orang tertentu. Visualisasi yang lebay, bahkan konyol, justru membuat otak betah menyimpannya. Saya selalu ingat kisah Bu Ratna, mantan guru berusia 67. Ia datang dengan wajah sedih karena sering lupa nama murid. Saya ajak dia berlatih metode ini. Kami membayangkan sekolah lamanya. Di gerbang ada murid A membawa balon. Di kelas ada murid B menggambar di papan tulis. Di kantin ada murid C. 3 minggu kemudian pita. Beliau datang tersenyum lebar. Sekarang saya bisa mengingat bahkan murid-murid tahun 1990-an. Saya haru. Baginya, setiap ruangan sekolah kembali hidup dengan kenangan yang menempel segar. Lalu, ada teknik kedua yang sering saya sebut, alat sulap multisensori. Ingatan bertahan lebih lama jika kita melibatkan banyak indera sekaligus. Misalnya, Anda ingin mengingat nomor telepon. Coba baca keras, tulis di udara dengan jari, lalu buat ritme kecil seperti lagu cilik. Tiba-tiba nomor itu menempel lebih kuat. Mengapa? Karena bagian otak untuk pendengaran, motorik, dan asosiasi visual ikut bekerja, ibarat rapat tim lengkap, bukan satu orang saja. Dan menariknya, penelitian modern bahkan menunjukkan, saat kita membuat lagu dari fakta, aktivitas di korteks temporal meningkat hampir 30%. Nah, jadi kalau ada orang melihat Anda bergumam nomor sambil menari jari, jangan sungkan. Anggap saja Anda sedang latihan simfoni otak pribadi. Ada kebijaksanaan dari seorang bapak paruh baya yang berhasil menghafal 300 pasal hukum dengan cara ini. Ia pernah berkata, usia hanya menghalangi kaki berlari, tapi bukan kepala bergoyang. Saya terpingkal, karena ternyata ia memang menyetel musik dangdut ketika menghafal pasal. Siapa sangka dangdut bisa jadi sahabat hukum? Fakta aneh yang mungkin membuat Anda tersenyum. Ada penelitian yang menemukan bahwa orang yang mengaitkan kata dengan bau tertentu bisa mengingat lebih lama dibanding hanya membaca. Jadi, kalau Anda benar-benar ingin mengingat, letakkan aroma yang khas di sekitar Anda ketika belajar. Saya pernah mencoba dengan pasien yang gemar aroma kopi. Kini, setiap kali ia mencium kopi, otaknya otomatis memutar file pelajaran yang dulu ia pelajari. Kita bisa bilang kopi bukan hanya membangunkan badan, tapi juga membuka laci ingatan. Dalam lingkar akademisi, masih ada perdebatan terbuka. Apakah teknik-teknik seperti ini hanya membantu otak menipu dirinya sendiri untuk sesaat? Ataukah benar-benar memperluas kapasitas jangka panjang? Satu kelompok peneliti menyebut ini semacam crutch, tongkat bantu sementara. Sebagian lain meyakini teknik mengingat mampu menciptakan jalur sinaptik baru. Saya pribadi condong ke optimis. Berdasarkan ribuan pasien,
saya telah melihat hasil nyata. Kalaupun awalnya hanya tongkat, seringkali tongkat itu menjadi jembatan. Ada pasien dengan humor yang membuat saya rileks sampai sekarang. Seorang mahasiswa gagal menghafal kosakata bahasa Jerman. Ia mencoba metode Loci, menempelkan kata-kata di dalam kamarnya. Suatu hari, ibunya masuk dan bertanya, "Nak, kenapa ada tulisan Jerman tempel di lampu meja?" Ia menjawab polos, "Karena saya selalu menyalakan lampu meja ketika harus mengingat kata Lichte." Ibunya geleng-geleng kepala, sementara saya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tapi ada keindahan filosofis di balik itu. Otak suka mengaitkan makna dengan konteks. Kata yang ditempel pada sebuah objek fisik akan jadi jembatan yang lebih kuat. Jadi, jangan anggap lebay teknik ini. Anggaplah sebagai bentuk otak yang sedang bermain. Ada lagi teknik spaced repetition alias pengulangan dengan jarak waktu. Jangan menjejalkan informasi sehari penuh, lalu berharap otak menyimpannya. Seperti menyiram tanaman, satu kali siram banjir justru merusak akar. Lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin. Ulangi informasi 10 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan setelah belajar. Itulah pola emas. Saya menyarankan pasien untuk menandai kalender. Bukan hanya deadline kerja, tapi juga deadline mengulang pelajaran. Dan ya, saya sering bergurau. Resep saya bukan vitamin mahal, cukup alarm HP yang bunyi terus. Lalu muncul lagi kisah inspiratif. Ada bapak usia 78 yang awalnya hanya bisa mengingat daftar belanja, gula, beras, ikan. Setelah disiplin teknik ini, ia mampu menghafal bahkan angka-angka rekening cucunya yang panjang. Ia tersenyum malu sambil berkata, "Sekarang cucu minta tolong transfer, saya malah jadi bank berjalan." Kebijaksanaan umur tua dari beliau, menghafal angka cucu membuat saya merasa berguna lagi. Bukankah itu tujuan? Memori bukan untuk pamer, tapi untuk menghidupkan peran kita. Sambil menutup bagian ini, izinkan saya membisikkan satu sarkasme ringan. Dunia modern membuat kita malas karena ada Google, tapi ingat, Google tidak bisa menyimpan kenangan masa kecil Anda. Mesin pencari hanya tahu fakta, bukan rasa. Teknik mengingat inilah yang menyatukan rasa dan fakta dalam kepala sendiri. Itu yang membuat manusia unik. Sekarang, mari kita istirahat sejenak di pikiran. Bayangkan rumah, kamar, atau taman Anda. Mulai letakkan benda-benda peluang memori di sana. Dengan cara ini, Anda sedang memahat otak Anda seperti seorang pematung. Di bagian berikutnya, kita akan menelusuri musuh paling diam-diam namun ganas etamib, stres. Ia sering menyaru sebagai kebiasaan normal, padahal sesungguhnya ia pencuri paling licik dari ingatan. Stres. Kata ini terdengar begitu biasa, bahkan kadang dianggap hiasan percakapan harian. "Aku lagi stres banget nih." Tapi percayalah, bagi otak, stres bukan sekadar bahasa gaul. Ia ibarat pencuri yang masuk diam-diam, merampas perabotan berharga di gudang memori Anda, lalu pergi tanpa suara. Saya masih ingat pasien saya, seorang manajer perempuan berusia 52, karirnya gemilang, penuh prestasi. Namun suatu hari ia masuk ke ruang praktik dengan wajah pucat, hampir menangis. "Dok, saat rapat, saya benar-benar lupa isi presentasi saya sendiri." Awalnya ia menduga, apakah ini Alzheimer? Padahal hasil pemeriksaan fisiknya normal. Lalu ketika kami cek lebih jauh, kami menemukan kerusakan kecil di hipokampus, wilayah otak yang mengatur memori jangka panjang. Ternyata ia terpapar stres kronis. Hormon kortisol menggerogoti pelan-pelan, membuat sel saraf menciut. Ada kebijaksanaan yang bisa saya ambil dari perkataan beliau setelah sembuh. Ternyata saya tidak lupa karena bodoh, tapi karena membiarkan beban menindih otak saya tiap hari. Kata-kata itu menohok,
dan saya ingin mengulanginya di sini agar Anda bisa merenung. Menariknya, ada fakta aneh soal kortisol yang jarang orang tahu. Jika dalam dosis kecil, hormon ini justru membantu. Ia membuat kita waspada, siap menghadapi dunia, seperti lonceng kecil yang membangunkan pagi. Tapi ketika lonceng itu tidak berhenti berdentang sebulan, otot telinga Anda akan sakit. Demikian pula dengan kortisol. Ia bermanfaat jangka pendek, namun pengkhianat dalam jangka panjang. Perubahan struktur hipokampus akibat stres kronis dapat mencapai 8% penyusutan dalam hitungan bulan. Itu bukan angka main-main, itu nyata. Di dunia akademis, perdebatan terbuka terus berlangsung seberapa reversibel kerusakan ini. Sebagian peneliti percaya, begitu volume hipokampus susut, tidak ada jalan kembali. Sebagian lain, dengan bukti pencitraan MRI terbaru, menunjukkan bahwa manajemen stres bisa mengembalikan sebagian masalah. Saya lebih condong ke sisi optimis. Otak punya kapasitas plastis, ia bisa bertumbuh kembali jika diberi kesempatan. Saya sudah melihat pasien yang hipokampusnya melebung lagi setelah meditasi dan pola hidup sehat selama 6 bulan. Kita jangan terlalu serius tanpa jeda humor. Pernah ada seorang pasien laki-laki, setiap kali saya sarankan meditasi, ia mengeluh, "Dok, saya sudah coba, tapi 5 menit duduk diam. Malah kepikiran tagihan listrik." Saya terkekeh dan berkata, "Itu artinya Anda sukses meditasi. Buktinya, masalah sejati ikut nongol. Sekarang tugas Anda bukan melarikan diri, tapi tersenyum pada tagihan itu." Ia menatap saya lama, lalu tertawa juga. Percakapan itu ringan, tapi membuatnya lebih menerima bahwa pikiran kita tidak pernah bisa dibungkam, hanya bisa diajak menari dengan ritme lebih pelan. Mari kita masuk ke resep stress management. Pertama, teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Penelitian menunjukkan kadar kortisol bisa turun hingga 20% hanya dalam 5 menit. Dan ya, pasien saya yang patuh melakukannya selalu berkata, "Dok, rasanya seperti kantuk lembut datang dari dalam dada." Kedua, meditasi penuh kesadaran loh. Tidak harus menjadi biksu di atas gunung Himalaya. Cukup duduk 10 menit sehari, mengamati napas, membiarkan pikiran lewat seperti awan. Ada riset yang membuktikan 8 minggu latihan saja sudah bisa menambah kepadatan jaringan putih di hipokampus sebesar 3%. Itu bukan sulap. Ketiga, jalan-jalan di alam. Ya, sesederhana itu. 20 menit di taman bisa menurunkan kortisol secara nyata. Saya pernah menemani seorang pasien lansia berjalan di kebun saat rehabilitasi. Ia berhenti tiba-tiba, menghirup dalam-dalam, lalu berkata, "Rasanya kenangan saya disemprot oksigen." Itu puitis sekali. Saya hampir tepuk tangan. Keempat, hubungan sosial. Jangan abaikan percakapan ringan. Faktanya, penelitian menunjukkan orang yang kesepian mengalami penurunan kognitif 2 kali lebih cepat. Jadi, sekadar bergosip sopan dengan tetangga di warung sebenarnya adalah suplemen otak gratis. Kelima, tertawa. Ini favorit saya. Tertawa memicu endorfin, memperbaiki mood, sekaligus menurunkan kortisol. Penelitian kecil pernah menemukan orang yang menonton 20 menit komedi lalu menjalani tes memori. Nilainya naik 17% dibanding kontrol. Jadi, jangan remehkan video kocak kucing-kucing aneh di internet. Mereka mungkin obat daya ingat Anda. Satu kali, seorang pasien saya mengeluh bahwa ia tak sempat melakukan teknik manapun karena sibuk. Saya menyarankan cara paling sederhana. Tarik napas tenang, lalu tertawakan kebodohan hari itu. Ia mencoba. Beberapa minggu kemudian, ia berkata, "Dok, sekarang saya malah jadi lebih cuek ke hal kecil. Saya anggap semuanya materi stand-up komedi dalam hidup." Saya memberi jempol, dan diam-diam iri pada kemampuannya merubah beban jadi kelakar. Di bawah semua ini,
mengalir satu benang filosofis yang saya ingin Anda tangkap. Stres bukan sekadar beban fisik atau mental. Ia adalah cara kita memandang dunia. Jika memandang hidup sebagai musuh, otak akan mengeras dan berkarat. Jika memandang hidup sebagai panggung komedi, otak lebih lentur, lebih siap menyimpan kenangan baru. Bayangkan sejenak betapa banyak memori telah hilang hanya karena stres membekapnya terlalu erat. Bukan karena otak menolak, tapi karena hati terlalu takut. Maka mulai besok, sebelum tidur, lakukan 4-7-8 napas. Biarkan bahu turun, dan tersenyumlah pada hari Anda. Setelah ini kita akan merangkai segala metode, tidur, makanan, gerakan, memori teknik, stres, ke dalam satu alur harian. Sebab percuma kalau tahu teorinya, tapi tidak tahu cara memeliharanya di tengah kesibukan nyata. Kita akan menenun hari menjadi sebuah garis waktu baru. Rencana 24 jam untuk otak segar. Sekarang mari kita satukan semua pengetahuan yang sudah kita jelajahi tentang tidur, makanan, gerakan, latihan memori, dan manajemen stres dalam sebuah garis waktu praktis sehari penuh. Banyak pasien saya sering bertanya, "Dok, semua saran ini bagus, tapi kapan saya harus melakukannya? Hidup saya sudah penuh dengan pekerjaan dan keluarga biu." Nah, disinilah saya biasanya tersenyum dan berkata, "Tenang, otak Anda tidak menuntut 25 jam sehari. Yang dia butuhkan hanya ritme." Maka, saya sebut ini timeline otak 24 jam. Bayangkan hari Anda sebagai orkestra. Setiap instrumen sudah kita kenalkan tadi. Tidur adalah alat gesek, makanan adalah tiupan, gerakan tubuh adalah drum, latihan memori sebagai piano, dan pengelolaan stres sebagai biola lembut. Sekarang kita gabungkan ke dalam simfoni hidup sehari-hari. Pagi, saat bangun tidur, jangan langsung meraih ponsel. Biarkan mata terbuka perlahan. Tarik napas dalam dengan hitungan 4-7-8 dan sejenak ucapkan terima kasih karena Anda masih mengingat hari. Lalu, gerakan tubuh dengan 5 menit latihan silang tangan lutut serta senam jari menyentuh ibu jari. Banyak pasien saya menganggap ini olok-olok, tapi setelah 2 minggu mereka sadar pikiran jadi lebih tajam. Salah satu pasien, seorang kakek 66 tahun, berkata, "Sekarang bahkan sebelum gosok gigi pun saya ingat password wifi." Saya hampir menjawab, itu prestasi era digital. Tapi sungguh, latihan sederhana di pagi hari bisa menjadi booster otak luar biasa. Sarapan, jangan lewatkan. Pilih makanan bergizi, telur rebus, kolin, segenggam kacang kenari atau almond, magnesium dan omega 3, segelas air, plus antioksidan manis dari segenggam blueberry. Saya sering mengingatkan dengan humor, kalau Anda sempat bikin roti oles coklat 3 lapis, berarti Anda sempat juga mencuci 2 butir buah beri. Jangan pura-pura sibuk. Perjalanan menuju kantor atau kegiatan. Inilah momen sempurna untuk mempraktekkan teknik memori multisensori. Jika ada informasi penting, nomor, nama, atau konsep, ucapkan keras-keras. Catat di udara dengan jari, bahkan beri nada kecil. Jangan khawatir orang menatap aneh. Toh, mereka mungkin juga sedang bernyanyi sendirian dalam mobil. Seorang pasien saya, dosen bahasa, justru menemukan caranya. Ia membuat lagu rap singkat dari daftar istilah teknis. Murid-muridnya terkekeh, tapi mereka turut ingat. Ketika diceritakan kepada saya hanya bisa berkata, "Profesor, Anda baru saja jadi Eminem versi akademik." Siang, ambil waktu 15 menit jalan kaki di luar ruangan. Kalau ada taman, lebih baik jika hanya ada jalan kecil dengan pohon. Itu pun cukup. Ingat, hubungan dengan alam menurunkan kortisol dan menyegarkan otak. Seorang pasien saya yang pekerja kantoran pernah berkata, "Dok, setiap kali saya berjalan di bawah pohon mangga, tiba-tiba saya ingat lirik lagu lama." Mungkin bukan kebetulan, Kyo,
Terkadang alam memeluk otak kita dengan cara mistis. Sore di tengah kerja, lakukan menit hening 4-7-8 lagi. Atau sekadar peregangan pergelangan kaki di kursi. Jangan remehkan 5 menit ini. Ada seorang pengacara klien saya yang awalnya menolak. Dok, saya sibuk. 5 menit pun berharga. Tetapi setelah mencoba latihan napas ini, ia mengaku presentasinya lebih jernih. Saya bilang, lihat, 5 menit Anda tidak hilang. Justru membeli kembali setengah jam produktif. Ia tertawa malu, tapi sejak itu ia jadi pelanggan setia teknik pernapasan. Makan malam. Buat piring Anda hijau plus jingga. Tambahkan ikan panggang, sayur seperti kale atau bayam, sedikit kunyit bubuk di sup. Jangan khawatir soal rasa, dengan sedikit kreativitas. Makanan sehat bisa sama lezatnya dengan junk food. Seorang ibu paruh baya sempat protes. Sayur membosankan. Saya menyuruhnya bereksperimen membuat smoothie hijau dengan madu dan jeruk. Seminggu kemudian, ia tersenyum. Ternyata lumayan. Anak-anak tidak sadar mereka minum bayam. Intelligence culinary, saya sebut begitu. Menjelang malam, 2 jam sebelum tidur, matikan layar ponsel. Banyak pasien skeptis, tapi saat mereka akhirnya mencoba, kualitas tidur mereka meningkat. Ada bukti nyata, seorang profesor tadi yang hampir kehilangan memori kuliahnya, kini bisa menulis ulang catatan kelas dengan lancar setelah 2 bulan bebas cahaya biru. Setengah jam sebelum tidur, ritual kecil, rendam kaki dengan air hangat sekitar 37-40 derajat. Biarkan tubuh turun suhu perlahan, perisanya, dan otak masuk ke mode gelombang lambat. Percayalah, itu investasi. Saya sering bercanda, kalau air hangat di kaki bisa membuka pintu ke surga tidur, kenapa pilih menutupnya dengan notifikasi WhatsApp grup alumni? Detik terakhir sebelum tidur, gunakan teknik memori metode Loci. Ingat aktivitas hari itu, lalu simpan di ruang-ruang imajiner di rumah Anda. Misalnya, di pintu masuk rumah tempelkan ingatan tentang makan siang. Di ruang tamu letakkan wajah teman baru yang ditemui. Di kamar letakkan tugas besok pagi. Anda bisa kembali berkeliling rumah tersebut dalam pikiran, dan kenangan akan keluar menyapa. Saya selalu menekankan, seluruh timeline ini tidak akan memakan lebih dari 40 menit tambahan sehari. Tetapi dampaknya berlipat 8 kali dibanding obat batuk sembarangan atau suplemen mahal. Pasien saya yang rajin melaksanakan timeline ini umumnya melaporkan peningkatan daya memori 25-30% hanya dalam 2 bulan. Bahkan, ada kisah unik seorang pasien 63 tahun yang baru mulai belajar bahasa Jepang. Setelah 3 bulan mengikuti timeline, ia melampaui skor memori anak-anak muda di kelasnya. Dengan bangga, ia berkata, "Saya membuktikan otak tidak pensiun." Ada kebijaksanaan usia tua yang bisa ditarik dari sini. Tubuh menua, kalender terus berjalan, tapi otak kita seringkali lebih bersedia tumbuh dibanding pikiran kita sendiri yang pesimis. Dan satu fakta aneh untuk ditutup, sebuah studi menemukan bahwa orang yang rajin menggerakkan kaki sambil duduk, kebiasaan jiggle leg yang sering dianggap tanda grogi, ternyata punya sirkulasi darah lebih baik ke otak. Artinya, kadang kebiasaan kecil yang dianggap buruk malah punya sisi terang. Maka dari itu, jangan anggap rutinitas ini beban. Anggap ia permainan, skenario panggung sehari-hari di mana Anda menjadi dirigen orkestra memori. Besok pagi ketika Anda bangun, Anda bisa memilih apakah ingin menjadi penonton pasif dari kehilangan memori atau menjadi komposer yang menulis ulang simfoni ingatan Anda. Setelah ini, kita akan menutup perjalanan kita dengan kisah pribadi saya paling dalam tentang ayah saya, perjalanan puluhan tahun, dan renungan bahwa ingatan bukan hanya soal ilmiah, tapi juga tentang kasih, identitas, dan harapan. Akhirnya kita tiba di penghujung perjalanan ini.
Dan seperti setiap kisah panjang Pipma, saya ingin menutup dengan cerita yang pribadi dan penuh makna. Bukan lagi sekadar data, bukan sekadar latihan atau diet, melainkan inti yang membuat saya tetap bersemangat hingga usia saya yang sekarang, 85 tahun. Anda tahu, 40 tahun lalu adalah titik balik hidup saya. Hari itu, saya menemukan ayah saya duduk sendirian di teras, pandangan kosong, wajah pucat. "Siapa namamu?" Saya bertanya hati-hati, meski saya sebenarnya bercanda kecil untuk menyapanya. Lalu beliau menggeleng pelan dan berbisik, "Saya tidak tahu." Dunia saya runtuh saat itu. Saya, seorang dokter muda yang baru lulus dengan penuh semangat, tiba-tiba merasa tidak berguna. Semua teori luar biasa di kelas terlihat rapuh di hadapan heningnya tatapan seorang ayah. Saat itu, semua rumah sakit hanya memberi vonis sama, awal demensia, tidak ada terapi. Bayangkan, seolah-olah ada pintu hidup ditutup paksa. Tapi hati saya tidak terima. Bagaimana mungkin manusia yang selalu mengajarkan saya sejarah keluarga bermasa, yang bercerita tentang masa perjuangan, tiba-tiba dipatahkan oleh satu label tanpa usaha lain? Saat itulah saya mulai mengutak-atik. Saya telaah semua kebiasaan ayah, tidurnya yang kacau, makanan tidak terjaga, stres pekerjaan sehari-harinya dulu, bahkan kebiasaan rokok tiada henti. Dengan tekad keras, saya membimbing beliau sedikit demi sedikit. Tidur lebih teratur, makanan yang lebih bersih, senam kecil yang rutin, meditasi ringan setiap pagi. Saya, yang saat itu masih hijau sebagai dokter, berperan sebagai anak sekaligus peneliti amatir di laboratorium kecil bernama Rumah. Ajaibnya, 3 bulan kemudian, ayah kembali memanggil saya dengan nama panggilan kecil masa kanak. Saya menangis malam itu, air mata lega sekaligus kagum. Ternyata memori tidak hilang, hanya tertutup kabut, dan kabut bisa diusir. Kebijaksanaan yang saya rangkum dari pengalaman itu adalah, jangan pernah menerima vonis tentang otak sebagai akhir. Sebelum Anda mencoba membuka pintu-pintu kecil pengharapan, itulah yang sejak itu menjadi nyala api dalam diri saya. Ada hal aneh yang selalu saya ceritakan kepada mahasiswa kedokteran. Setiap kali pasien berhasil mengingat kembali sesuatu penting, entah nama cucunya atau lirik lagu kesayangan, sering ada percikan emosi yang terlihat dalam wajah mereka. Wah, itu bukan metafora. Alat pencitraan otak modern menemukan respons emosional positif bisa menyalakan bagian otak lain yang justru memperkuat memori tersebut, ya ta? Jadi, memori dan emosi selalu berdansa. Mungkin inilah alasan kita lebih mudah mengingat momen lucu atau menyedihkan ketimbang daftar belanja. Di ruang akademis, ada perdebatan yang belum usai. Apakah memori mendefinisikan identitas gitu? Ataukah sebaliknya, identitaslah yang memberi bentuk memori? Saya tidak punya jawaban pasti, tapi saya tahu kenyataannya. Tanpa kenangan, rasa saya jadi rapuh. Dengan kenangan, bahkan orang berusia 90 bisa merasa tetap utuh. Dan karena itu, memulihkan kenangan sama saja seperti memulihkan identitas. Saya ingin menutup dengan kisah yang selalu membuat saya tersenyum. Seorang pasien lansia, Pak Cahyono, mantan guru sejarah yang sudah kehilangan hampir semua tanggal penting di kepalanya. Ia begitu putus asa, sampai diputuskan tidak bisa dipulihkan. Tapi ia keras kepala. Setiap hari ia mempraktikkan semua yang saya sarankan, tidur tepat waktu, makan seimbang, senam silang, latihan metodologi, manajemen stres. 3 bulan kemudian, beliau berdiri di ruang praktik, menatap saya dengan senyum lebar, lalu menyebut satu persatu tahun peristiwa sejarah Indonesia dengan jelas. Bahkan ia menambahkan, "Dan dok, saya masih ingat nama Anda." Saat itu saya tertawa, hampir terharu. Saya menyadari, inilah alasan saya masih praktik hingga sekarang.
meski usia saya menua. Setiap pasien bukan sekadar objek penelitian ilmiah, tapi manusia yang ingin memeluk kenangan mereka kembali. Mereka adalah saksi hidup bahwa otak bisa lentur, bisa pulih, bisa menari lagi meski musik hampir usai. Kini, saat saya berbicara kepada Anda di malam yang tenang ini, saya ingin Anda juga percaya. Jangan pernah menutup buku kenangan terlalu cepat. Ingatan masih bisa ditulis ulang, diperkuat, dijaga. Kita bukan korban usia, kita hanya pelupa sementara. Jadi, sebelum Anda memejamkan mata malam ini, bisikan kepada diri sendiri. Besok, aku akan menyalakan lilin kecil lagi dalam otakku. Itu cukup, sebab satu lilin bisa menerangi sebuah ruangan, dan lilin memori Anda, betapapun kecilnya nyala, selalu bisa dipantik kembali. Nah, inilah akhirnya perjalanan kita malam ini. Saya ingin memperlambat langkah agar alurnya terasa lembut seperti jalan setapak di senja hari. Kita sudah menelusuri sisi-sisi otak yang sering terlupakan, tidur manis yang penuh gelombang lambat, makanan sederhana yang melindungi hipokampus, gerakan kecil yang menyambung jaringan syaraf, teknik memori kuno yang mengukir fakta dengan seni, dan tentu saja cara menenangkan stres yang kerap kita biarkan menyiksa tanpa sadar. Anda mungkin merasa banyak informasi berputar di kepala sekarang. Jangan khawatir, bayangkan saja semuanya sebagai butiran hujan yang jatuh di danau. Sebagian tenggelam cepat, sebagian mengalir perlahan, tapi permukaan tetap tenang. Besok atau lusa, yang penting akan mengendap di dasar, menyinari Anda ketika dibutuhkan. Saya ingin Anda rasakan sebuah ketenangan, bahwa otak kita bukan mesin usang, melainkan taman yang bisa terus tumbuh bunga baru. Ya, beberapa bunga akan layu, tapi dengan air dan cahaya. Tunas lain selalu siap muncul. Tugas kita hanya menyiram, memberi pupuk, membiarkan angin segar masuk. Dalam detik-detik terakhir malam ini, tarik napas lembut. Rasakan dada Anda terangkat perlahan, bayangkan lilin kecil di dalam kepala menyala terang. Ia tidak padam, hanya menunggu Anda meniupkan harapan. Ingatan Anda bukan musuh, ia teman lama yang kadang tertidur. Bangunkan dia pelan-pelan, ia pasti tersenyum. Saya berikan doa dalam bisikan sederhana. Semoga memori Anda tetap jernih, semoga kenangan indah jadi teman setia. Semoga kabut yang mengganggu segera sirna. Akhir skrip, selamat malam.